mengusahakan satu misi, membangunkan semula Sumatera Barat ini yang telah keciciran, yang telah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pemirsa yang kami cintai. Pada sore yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat kita nanti-nantikan. Beliau bernama Sahrudin Sidik ya, dari Malaysia, Kuala Lumpur. Telah datang ke Ranah Minang pada hari Kamis kemarin dan telah sampai ke Ranah Pagaruyung. Sampai hari ini beliau berada di Ranah Luhak Rantau Pasaman Barat. Nah, baik Bapak Sidik, mohon izin kedatangan Bapak kali ini ke Indonesia, tepatnya ke Ranah Minangkabau. Kira-kira apa misi yang Bapak bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya asalnya dari Pagaruyung. Oh iya. Jadi saya sebenarnya terpanggil ke sini untuk mengusahakan satu misi, membangunkan semula Sumatera Barat ini yang telah keciciran, yang telah ketinggalan dari segi kemajuan ekonomi dan juga bahwa adat ataupun budaya orang-orang Minang yang asli itu banyak terberubah. Jadi kedatangan saya ini supaya untuk membangunkan semula, mendirikan semula keagungan kerajaan Minangkabau yang lampau, utamanya kerajaan Pagaruyung. Jadi saya dapati bahwa di Indonesia ini Pulau Sumatera itu ketinggalan berbanding dengan pulau-pulau lain, utamanya Pulau Jawa. Jadi harapan saya supaya dengan usaha saya ini saya mau membangunkan semula Sumatera ini supaya setara kedudukannya dengan Pulau Jawa dari segi ekonomi dan juga dari segi sosialnya, masyarakatnya. Nah, itu misi saya. Jadi caranya ialah membuat kemajuan ekonomi, yaitu membuat proyek-proyek ekonomi ke arah ekonomi, menghapuskan kemiskinan, ya, terutama di kalangan orang Minang ini. Yang kita tahu orang Minang ini satu masa dulu terkenal. Dan saya yang saya pahami dan saya pelajari semua itu terpanggil bahwa Indonesia ini, Nusantara ini, mula-mulanya pembangunannya, perkembangannya bermula daripada orang Minang, yaitu bermula dengan kerajaan Melayu yang bernama Kandis, dan keagungannya sampai kepada kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya ataupun Melayupura, dan terakhirnya kerajaan Pagaruyung ataupun Malayapura. Jadi saya mau datang kemari ini untuk menyambung semula silaturahim. Jadi semoga saya dapat mencari wali-wali saya di sini dan saudara-saudara saya di sini dapat kumpulkan dan sama-sama untuk memajukan terutamanya masyarakat Minangkabau yang dulunya teragung, ya, dengan maharajanya, terutamanya Maharaja Sriwijaya
Hang Hang, Nadine. Hang Janasa dan juga kerajaan Dharmasraya di bawah Sangsa Purba dan juga kerajaan Pagaruyung di bawah pemerintahan Adityawarman dan juga sampai kepada Sultan Baqil Alam. Dan saya ini adalah cicit daripada nama-nama yang saya sebutkan tadi. Jadi berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata Bapak merupakan cicit, ya, cicit dari para raja-raja yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Pagaruyung. Ya. Bagaimana Bapak bisa menemukan bahwa Bapak mempunyai jalur kepada raja-raja tersebut dan bisa membuktikannya? Selama saya ini, latar belakang saya ini sejarah. Oh, sejarah. Jadi setelah usahakan selama 5 tahun mencari keturunan saya, selama 5 tahun saya usahakan dan akhirnya saya dapat fakta-fakta sejarah yang saya ini adalah keturunan mereka, dan saya berjaya mendapatkan mencari silsilah saya bermula daripada kerajaan Sriwijaya lagi. Saya ini adalah keturunan daripada kerajaan Sriwijaya, Maharaja Sriwijaya, Dharmasraya, Pagaruyung, dan moyang saya yang terakhir yang dihantar ke Negeri Sembilan untuk membuka kerajaan Negeri Sembilan, kerajaan Pagaruyung. Saya ini adalah cicit kepada raja pertama Pagaruyung, Negeri Sembilan, yaitu Raja Melewar. Masya Allah, luar biasa sekali, sahabat pemirsa sekalian. Ternyata pada zaman sekarang ini yang sudah modern seperti ini, Bapak Sidek masih bisa menemukan garis keturunan beliau ke atas, dan sampai sekarang juga telah menghimpun, ya Pak ya, ahli bait, saudara-saudaranya seketurunan, sedara, dan bermaksud untuk memajukan khususnya Sumatera dan pada umumnya Indonesia, Kerajaan Nusantara ini. Bapak, ketertinggalan ekonomi Pulau Sumatera seperti yang Bapak sebutkan tadi, pembangunannya, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk membangkit batang Parandam ini? Ya, mula-mulanya saya akan menggunakan dana yang ada pada saya untuk membina infrastruktur. Maknanya saya akan majukan sistem pengangkutan, namanya kereta api, dan jalan-jalan tol, kemudahan yang lain, seperti mengadakan membina pelabuhan pada tempat-tempat yang strategik supaya dapat kita majukan lagi ekonomi penduduk Sumatera, keseluruhan penduduk Sumatera, daripada Aceh sampai kepada Lampung. Ya, maknanya semua daerah ataupun nagari di Sumatera Barat ini dapat dihubungkan melalui pembinaan kereta api, jalan raya, dan lain-lainnya, dan akan memperkenalkan, akan majukan membina industri untuk menyokong hasil-hasil pertanian. Karena tanpa kemudahan itu, jadi hasil pertanian yang diusahakan di Sumatera Barat ini sia-sia begitu saja. Jadi perlu hasil-hasil pertanian ini diekspor ke pulau-pulau lain di Nusantara ini. Saya tertarik tadi Pak, salah satu yang Bapak sebutkan tadi masalah perhubungan, khususnya di Sumatera Barat.
saat ini yang menjadi gangguan, yang menjadi kendala masalah pembangunan infrastruktur perhubungan, khususnya pembangunan jalan tol, itu terkendala, Pak. Bahkan proyek jalan tol yang telah dicanangkan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi tahun 2019 sampai sekarang tahun 2023 awal ini, itu baru mendekati angka 80% pembebasan lahannya. Artinya belum selesai. Dan masih ada 3 seksi lagi yang belum lagi dijamah, dimulai. Ini terkendala masalah pelepasan tanah ulayat atau segala macamnya. Nah, kira-kira kalau Bapak punya visi untuk perhubungan tadi, bagaimana kira-kira mengatasi permasalahan untuk pembangunan jalan tol ini misalnya, Pak, untuk perhubungan ini? Jadi begini caranya. Karena sekarang ini pembangunan itu diusahakan oleh pihak tertentu, pihak individu tertentu saja. Ya. Jadi kita perlu melakukan perbedaan ini kerjasama dengan penduduk. Ya. Maknanya proyek-proyek itu adalah proyek-proyek bersama dengan penduduk-penduduk. Mana kalau kita buat jalan tol, jadi kita beri sahamnya kepada yang punya tanah. Oh ya. Jadi bermakna di sini proyek ini bukan milik seseorang, bukan milik satu syarikat, dan itu milik orang Minang. Oh. Jadi baru bolehlah kita usaha sama itu. Jadi itu akan memudahkan. Yang sekarang berlaku sekarang ini, tanah-tanah mereka diambil, Diganti rugi. dijual. Jadi Ya. mereka akan kehilangan tanah itu selamanya. Oh iya, betul. Jadi bila kita usahakan itu bahwa pemilik tanah itu dia juga adalah owner kepada proyek itu. Berarti pemilik saham. Dia pemilik saham. Oh. Jadi kegunaan itu kita beri dia share ataupun saham, di mana kita beri keuntungan daripada proyek itu setiap tahun. Jadi itu Luar akan biasa menambah sekali, menguatkan pemirsa. ekonomi mereka. Selama ini dari FGD Forum Group Discussion yang telah digelar, yang telah dilaksanakan, belum ada tercetus ide seperti ini. Ya, idenya cuma bagaimana mengejar supaya masyarakat itu menyerahkan tanahnya, diganti rugi, udah selesai. Belum pernah ada yang membawa masyarakat untuk menjadi owner daripada jalan tol tadi. Luar biasa sekali, Pak. Jadi gini ya, kekayaan orang Minang itu misalnya kerajaan Pagawiyung. Kerajaan Pagawiyung itu terkenal pada masa Aceh Warman sebagai negara terkaya dalam dunia. Maharaja yang terkaya yang di dunia. Jadi di mana kekayaannya diperoleh daripada oleh Aceh Warman itu adalah usaha rakyat, ya. Dan fakta sejarah menunjukkan bahwa Aceh Warman itu sebagai maharaja yang terkaya di dunia, yaitu hasil emasnya. Ya kalau digabungkan sultan-sultan di India itu, digabungkan semua sultan yang ada kaya di India itu pun tidak sama kekayaan dengan kerajaan Pagawiyung di bawah Aceh Warman. Jadi segalanya itu usaha rakyat, ya. Jadi sampai masanya saya ini daripada keturunan warisan daripada raja-raja Nusantara, terutama dari Pagawiyung. Jadi perlu dipulangkan semula kepada rakyat. Kalau dulu tuh rakyat itu diberi pada raja, sekarang ini dikembalikan balik pada raja dalam sistem, dalam pembangunan, di mana pembangunan itu kepunyaan bersama.